anak-anakku, bagaimana kabar kalian pagi ini? Insya Allah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita memasuki bab 2, yaitu mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, yang sudah pernah kita bahas pada pembelajaran SD ya, di bangku sekolah dasar. Adapun kompetensi dasar yaitu 3.7, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Kemudian 4.7, menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Sebelum kita membahas pada bab ini, kita harus mengetahui dulu apa itu sebenarnya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, yang sering kita namakan sebagai ekosistem. Apa itu ekosistem? Kita awali dulu interaksi. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Sedangkan makhluk hidup sama dengan bio. Bisa manusia, bisa hewan, maupun dengan tumbuhan. Sedangkan lingkungan yaitu hal-hal yang berada di luar dari individu. Jadi ekosistem itu adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Bagaimana? Paham ya anak-anakku semuanya? Nah, di sini ada lingkungan, ada habitat dan ekosistem. Apakah hubungan antara ketiganya? Yaitu lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Sedangkan habitat adalah tempat tinggal dari makhluk hidup. Kemudian ekosistem adalah interaksi, hubungan antara timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Jadi di sini lingkungan ini mempengaruhi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk komponen ekosistem itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Mari kita pelajari selanjutnya apa itu komponen biotik dan abiotik. Sebelum kita pelajari komponen biotik dan abiotik, sekarang kita akan mempelajari bagaimana ekosistem itu terbentuk. Jadi tahapan-tahapannya sebelum ekosistem terbentuk yaitu adanya suatu individu atau organisme. Kemudian ada yang namanya populasi, yang ketiga komunitas, yang keempat terbentuk ekosistem, dan yang terakhir adalah biosfer. Nah, ekosistem itu sendiri saya jelaskan bahwa individu itu adalah satu komponen yang ada dalam komunitas. Kemudian kumpulan dari beberapa individu yang berinteraksi yang namanya dari komponen biotik maupun abiotik. Kemudian beberapa yang terakhir akan bergabung membentuk yang itu adalah kumpulan dari beberapa ekosistem. Jadi semakin lebar lagi yang namanya ekosistem. Ya? Kemudian nanti kita akan bahas komponen biotik dan abiotik itu seperti apa. Nah, di sini untuk komponen ekosistem itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Bio itu sendiri artinya adalah hidup, berarti biotik itu adalah makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur dan fitoplankton. Untuk untuk komponen abiotik itu sendiri adalah lingkungan tak hidup. Contohnya adalah tanah, air, cahaya, udara,
kadar garam, derajat keasaman, suhu, kelembapan udara, dan kadar garam. Jadi abiotik itu semuanya selain makhluk hidup. Bagaimana? Untuk penjelasan sampai saat ini, paham ya anak-anakku? Untuk evaluasi hari ini, yaitu tanggal 1 Februari 2021, kita akan belajar lebih memahami lagi lingkungan biotik dan abiotik di sekitar kita. Jadi saya minta kalian nanti silakan difotokan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Jika kalian bisa menemukan sawah, ya sawah difoto. Pekarangan rumah bisa, sungai bisa, apapun yang ada di sekitar rumah kalian. Setelah difoto, kemudian berikan penjelasannya, manakah yang termasuk lingkungan biotik yang ada di situ dan manakah yang termasuk lingkungan abiotik di sekitar situ. Jadi kalau kalian memfoto sawah, berarti yang ada di sawah itu apa saja, biotiknya apa, abiotiknya apa. Kalau di pekarangan rumahmu, ya ditulis, misalkan di situ ada semut, ada ayam, ya, misalkan ada jangkrik atau ada belalang, ya dituliskan di situ apa saja yang termasuk di situ. Jadi tidak di tempat lainnya sesuai yang ada di foto kalian. Kirim melalui WA, kirimkan ke nomornya Bu Hertin. Saya tunggu maksimal pukul 12.00 hari ini juga ya, jadi jam 7 sampai jam 12 siang. Terima kasih anak-anakku, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.